Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat semuanya, Sehat, semuanya. Masih semangat menghafal tarjamah Al-Quran? Suara Ana terdengarkah? Atau terputus-putus? Alhamdulillah Ustazah tidak terputus-putus. Alhamdulillah. Ya, kita mulai dulu sambil menunggu Ummu Habibah dan Ummu Wirda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa istiqomah melanjutkan halaqah online kita untuk menghafal terjemah Al-Qur'an dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kita sendiri sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dalam ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Sudah di murajaah surah Al-Fatihah dan nabaknya dari ayat 1 sampai 5-nya. Kita mulai dulu dengan murajaahnya ya, ya. Inggih Ustazah. Hmm. Seperti kemarin, kita murojaah ya, 5 ayat untuk ta'awud dan basmalahnya dibaca saja. Tarjamanya mulai dari surah Al-Fatihahnya dulu. Tafadhali yang tadi pertama masuk Ummu Hafsah ya. Ummu Hafsah, Ya Ustazah. tafadhal dari Al-Fatihah dulu. Syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan Rob semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Alhamdulillah. Dilanjut, Bu Nadia. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang
Yang? yang engkau beri nikmat Mm-mm. atas mereka, ghairi, dan bukan jalan yang dimurkai atas mereka, dan bukan jalan yang sesat. Ya. Al-maghdubi, jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Lanjut Pak-nya. Bu, Bismillah. Kenapa? lanjut di surat Pak-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka bertanya? Anin nabail azim. Tentang berita yang besar. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi Al-ladzi. yang Mm-mm. mereka hum fihi di dalamnya berselisih. Ya. Kala saya Sudah. lamun. 5 ayat ya ya. Tadi dari Al-Fatihah. Bisa dilanjut. Kenapa? Sudah di 5 ayat. Oke. Ya, bisa dilanjut sama Mbak Rona nih. Ya. Kala saya lamun sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Mm-mm. Summa kalla saya lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui. Ya, mereka mau. Kembali lagi ke Al-Fatihahnya, Mbak Rona. Oh, kembali Ayat ke 1. Ayat Alhamdulillah. dari a'udzu ta'awuz kau Ustaz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hmm. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya. Lanjut Mbak Kamelia. Iya karena wa iya karena stain. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang Sirotol. yang telah Engkau jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Mm-mm. Di atas mereka bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan yang sesat. Ya. Alhamdulillah. Sekarang lanjut ke Umu Umu Misel. Ya, Ustazah. Ya. Ada Mbak. Bis- Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Ka anin naba'il adim. Tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang di dalamnya yang mereka di dalamnya mereka berselisih. Ya. Kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak kelak mereka akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak kelak mereka mengetahui. Ya. Alhamdulillah. Umu Habibah. Langsung ke anak Pak ini aja Umu Habibah. Naam Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Anin naba'il azim. Tentang berita yang besar.
alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka di dalamnya perselisihkan. Ya, Kalla saya'lamun. Betul salah? ya. Kalla, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka akan mengetahui. Nah, Kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Summa, kemudian kalla, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Kita terjemahkan ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Alam ini kalau di sendiri-sendiri, A ini adalah hamzah istifham, huruf istifham yang berarti apakah, lam tidak. Tapi jika digabung menjadi bukankah begitu ya. A apakah, lam tidak. Tapi jika digabung seperti ini, kalau memiliki arti sendiri, hamzah istifham artinya apakah, lam tidak. Jika digandeng seperti ini, alam bukankah gitu. Bentar. Muhafsa terpental keluarkah tadi? Kita lanjutkan alam. Bukankah naja'al? Nah, naja'al ini asalnya adalah berharokat sukun ya, karena ada huruf lam sebelumnya menjadikan jazm, menjadikan majzum fi'il mudhari'nya ini. Jadi kalau dibaca secara sendiri naja'al asalnya. Cuman untuk bisa dibaca wasol maka diharokati kasroh. Jadi naja'al, kami menjadikan Naj'al, kami menjadikan al-ardo, bumi, mihadan, hamparan. Alam naj'alil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Gitu ya. Wal jibala autadan. Wa dan al jibala, di sini wawunya wawu huruf ataf, huruf huruf. Al jibala yang berarti dan ya, wawu ataf artinya dan. Al jibala, gunung, gunung bentuk jamak dari jibal, dari jabalun bentuk jamak dari jabalun. Di sini bentuk jamaknya jadi jibal. Jadi gunung-gunung. Autadan, pasak. Jadi wal jibala autadan, dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwajan. Wa sama, isi sama, huruf ataf, wawu ataf, artinya dan. Khalaqna, khalaqna, kami menjadikan, kami telah menjadikan, kalian. Ini merupakan kata domir, domir mutasil, domir yang bersambung sebagai kata ganti. Azwajan, berpasang-pasangan. Wa khalaqnakum azwajan, dan kami menjadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subatan. Wa dan ja'alna, kami menjadikan, afan tadi yang wa khalaqnakum kami telah menciptakan ya. Kami telah menciptakan khalaqnakum yang di ayat ke-8 tadi. Khalaqna, kami telah menciptakan. Yang di ayat 9 ini wa ja'alna, wa dan ja'alna, kami telah menjadikan nauma, tidur, kalian.
subatan istirahat. Waja'alna naumakum subatan, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Waja'alna laila libasa. Wa dan ja'alna sama seperti di ayat 9, kami telah menjadikan al-laila malam libasan pakaian. Dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. 6, 5 ayat. 5 ayat. Alhamdulillah sudah terlengkapi semuanya. Umat. Sudah Ustazah. Alhamdulillah. Yang lainnya sudah ya. Ummu Wirda sudah? Yang baru masuk Belum, tadi? Ustazah, baru masuk lagi mencatat Ustazah. Oh, Cari nah. Ustazah. Manakah yang belum lengkap, Ummu Wirda? Ana lihat di Quran Ustazah. Alam? Terus Ustazah. Waja'alna naumakum subata. Ya. Kami Wa telah ja'alna naumakum wa dan ja'alna kami menjadikan kami menjadikan naumakum, nauma tidur, kum kalian. subata Subatan istirahat. istirahat. Ayat ke-10-nya sama waja'alna sama seperti di ayat 9 ya. Dan kami telah menjadikan al-laila malam libasan pakaian. Nah, jadi faedahnya supaya kita mengartikan satu persatu itu untuk mengetahui kalau ketemu apa kata ini berarti maknanya ini, kata ini berarti maknanya ini, sambil supaya kita familiar dengan setiap kata di dalam Al-Qur'an. Afwan Ustazah, Nah, yang alam itu apa Ustazah yang alam ayat ini pertama? terdiri dari 2 huruf. Mm-mm. Yang hamzah ini hamzah istifham artinya apakah? Buka. Tidak. Oh, apakah tidak? Kalau dijadikan satu ini artinya maksudnya adalah bukankah gitu. Oh, bukankah? Sudah Jadi ada kita yang kalau mau menerjemahkannya bukankah atau ya apakah tidak? bukankah Bukankah aja? Oh. ya, bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan. Sudah semuanya? Kalau sudah, tafadhol untuk membaca satu persatu supaya terlengkapi dari ayat 6 dan ayat 10. Seperti kemarin yang diawali Ummu Hafsah. Langsung masuk ayat ya Ustazah. Nah, per kata dulu ya ya. Oh ya. Alam bukankah naj'ali kami menjadikan al-arda bumi mihadan hamparan. Wal jibala autadan dan al-jibala gunung-gunung autadan sebagai pasak. Pasak. Ya, pasak, auta dan pasak. Wa khalaqnakum azwaja dan khalaqnakum kami telah menciptakan kalian azwajan berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata dan ja'alna kami telah menjadikan nauma tidur kalian subatan sebagai istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa dan ja'alna kami menjadikan al-laila malam libasan pakaian. Dilanjut. Bu Nadia. Alam naj'alil arda mihada. Alam bukankah
naj'al kami menjadi Naj'al disukun saja. naj'al kami menjadikan al-ardo bumi mihada hamparan wal jibala autada dan al-jibal gunung-gunung autada pasak wa khalaqnakum azwaja dan khalaqnakum menciptakan kalian azwaja berpasang-pasangan wa ja'alna naumakum subata dan ja'alna kami menjadikan naumakum tidur kalian subata sebagai istirahat wa ja'alna laila libasa dan ja'alna kami menjadikan al-lail malam libasa sebagai pakaian. Lanjut, Mbak Rona. Alam naj'alil ardo mihada. Alam bukankah naj'al kami menjadikan al-ardo bumi mihada hamparan wal jibala autada dan gunung-gunung dan al-jibal gunung-gunung autada pasak sebagai pasak. Wa khalaqnakum azwajan dan khalaqna kami menciptakan kalian azwajan berpasang-pasangan wa ja'alna naumakum subata dan ja'alna kami telah menjadikan naumakum tidur kalian subatan sebagai istirahat wa ja'alna laila libasa dan kami menjadikan al-lail malam libasan sebagai pakaian. Lanjut, Kamalia. Alam naj'al arda mihada. Alam bukankah naj'al kami menjadikan al-ardo bumi mihada hamparan. Mbak Kamil masih bingung kah kalau dibaca secara wasol, secara langsung naj'alil dibacakan, dijarkan, dikasrokan aja ya. Tapi kalau artikan secara tersendiri-sendiri maka naj'al disukun. Itu ya. Iya. Ya, lanjut. Wal jibala autada dan al jibala gunung-gunung autada sebagai pasak. Ya. Wal khalaqnakum aswaja dan khalaqna kami menciptakan kalian azwaja berpasang-pasangan wa ja'alna naumakum subata dan ja'alna kami menjadikan nauma tidur kalian subata sebagai istirahat wa ja'alna laila libasa dan ja'alna kami menjadikan al-lail malam libasa sebagai pakaian. Nah. Misal. Ya Ustazah. Alam naj'alil ardo mihada. Alam bukankah naj'al kami menjadikan al-ardo bumi mihada hamparan wal jibala autada dan jibal al-jibala gunung-gunung autada sebagai pasak wa khalaqnakum azwaja dan khalaqna kami telah menciptakan kalian azwaja berpasang-pasangan wa ja'alna naumakum subata dan
ja'alna kami menjadikan nauma tidur kalian subata untuk istirahat wa ja'alna laila libasa dan ja'alna kami telah menjadikan al-lail malam libasa sebagai pakaian. Ummu Habibah. Naam Ustazah. Tafadhali. Alam apakah, lam tidak, naj'al kami menjadikan, al-ardha bumi, mihada hamparan. Nak sempurna Ustazah? Naam. Terus saja. Ya, langsung. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala dan jibal gunung-gunung, dan pasak, dan dan gunung-gunung sebagai pasak. Wa khalaqnakum dan kami telah menciptakan kalian azwajan berpasang-pasangan, dan kami telah menciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna dan ja'alna kami telah menjadikan naum tidur kalian subata istirahat, dan kami telah menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Nauma. 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 Laisa disukun, tidak disukunnya. Nauma karena dia sebagai maf'ul bi jadi di fathah nasab. Nauma. Nauma tidur. Sambung Ustazah. Tamam. Wa ja'alna dan ja'alna kami telah menjadikan al-lail malam libasan pakaian, dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Tamam. Asante. Mubirda. Apa tadi? Nama Ustazah. Bismillah. Alam naj'alil arda mihada. Alam, bukankah naj'al kami menjadikan al-ardo bumi mihada hamparan, wal jibala autada dan al-jibal gunung-gunung autada sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja dan khalaqna kami telah menciptakan kalian azwaja berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata dan ja'alna kami telah menjadikan tidur makum kalian subata istirahat. Coba diulang Ummu Wirda. Wa ja'alna naumakum subata dan ja'alna kami telah menjadikan naumakum tidur Nauma tidur. nauma tidur kalian subata istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa dan ja'alna kami telah menjadikan al-lail malam libasa pakaian. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, sekarang sudah bertambah 5 ayat sampai ayat yang ke-10. Dan di sini kemarin Ana sedikit murojaah dari penjelasan yang kemarin. Jadi surah An-Naba ini diturunkan karena untuk sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrikin yang mengakui adanya Allah SWT, tapi mereka mengingkari adanya hari kiamat. Jadi tauhid rububiyahnya mereka ada, tapi tauhid uluhiyahnya mereka tidak ada, jadi tidak sempurna. Dan hakikat orang musyrik, kesyirikan itu adalah, ini menunjukkan hakikat kesyirikan. Kesyirikan itu hakikatnya adalah orang tersebut
beribadah kepada Allah, meyakini kepada Allah, tapi dia juga menjadikan adanya sandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mengetahui bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam peribadahan mereka menjadikan ada tandingan adanya sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan perkara yang sangat amat besar. Dan salah satu kerugian bahaya kesyirikan adalah dia menghapuskan seluruh amal kebaikan. Seluruh amal kebaikan tidak akan diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan menjadi hancur, lebur karena kesyirikan tersebut yang dia lakukan. Jadi di sini kita kalau mau mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu kita harus harus mengetahui paragraf-paragrafnya. Jadi di awal surat An-Naba ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka dengan kalimat tanya amma yatasaalun sebagai bentuk bukan pertanyaan secara hakikinya, tidak membutuhkan jawaban, kemarin yang sudah sampaikan, hanya sebagai penegasan saja. Jadi di ayat 1 sampai 5 ini adalah merupakan paragraf pertama dari surat An-Naba. Tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka di dalamnya itu saling berselisih. Dan kemarin sudah Anda sampaikan bahwasanya apa penjelasan para mufasir tentang An-Naba'ul Azim. Ada 3 penjelasan dari para ulama mufasirin, ada yang bisa menyebutkan? Tentang 3 penjelasan ulama tentang An-Naba'ul Azim dari ayat yang kedua. Apa saja? Ada 3. Al-Quran, atau tentang Nabi Muhammad, atau tentang hari kebangkitan. Tentang Al-Quran, atau tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan atau tentang hari kebangkitan. Dan yang pendapat terkuat kemarin bahwasanya yang Hari dimaksud dengan An-Naba'ul Azim adalah Hari kebangkitan. hari kebangkitan. Karena kalau dilihat konteks dari kalimat ayat selanjutnya, yaitu alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka berselisih di dalamnya, itu adalah Allah berbicara tentang hari kebangkitan. Jadi pendapat yang terkuat tentang berita yang besar, yang dimaksud adalah tentang hari kebangkitan. Tentang hari kebangkitan. Dan kembali Anda ingatkan, kalau kita mentadabur ayat Al-Quran, tidak perlu dibingungkan ketika ada beberapa penjelasan tentang suatu kata yang disampaikan oleh para mufasirin, dan itu bukanlah perbedaan yang bukan perbedaan yang kontradiksi sebagaimana kalau kita mempelajari fikih. Tapi di sini adalah perbedaannya at-tanawu yang saling berkaitan, saling melengkapi. Karena kalau dibilang berita yang besar, nah itu adalah Al-Quran, ya memang hari kebangkitan itu juga terdapat di dalam Al-Quran. Dan yang menyampaikan Al-Quran itu disampaikan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saling berkaitan. Kalau disebut An-Naba'ul Azim itu adalah Al-Quran dan Nabi Muhammad tentang hari kebangkitan itu sebenarnya saling berkaitan. Tapi pendapat yang terkuat mengatakan bahwasanya An-Naba'ul Azim itu adalah tentang hari kebangkitan yang diperselisihkan oleh para orang-orang kafir Quraisy. Tapi Allah menegaskan di 2 ayat 4 dan 5, skala saya alamun summa kalla saya alamun. Allah mengulangi firman-Nya untuk menegaskan bahwasanya mereka kelak akan mengetahui tentang kebenaran hari kebangkitan tersebut. Nah, jadi buah iman, masalah tentang iman kepada hari akhir ini harus kita imani sebagai seorang mukmin. Ya, sebagai seorang mukmin. Karena dalam Islam itu kan ada tingkatan, ada martabatul, ada tingkatan-tingkatan Islam, iman dan ihsan. Kalau seorang beriman, dia sudah pasti seorang Islam, seorang Muslim. Tapi kalau seorang Muslim belum tentu dia seorang mukmin. Karena ada orang Islam yang dia tidak mengindahkan atau dia tidak meyakini dengan adanya hari akhir. Dan hati-hati, rukun iman ini yang 6 harus kita yakini, harus kita imani ke 6-6-nya. Karena kalau tidak kita yakini bisa menjadikan kita keluar dari keislaman. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Jadi iman kepada hari akhir itu akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Kemarin Ana sampaikan bahwasanya
orang kafir Quraisy tidak mau menerima dakwah ajakan seruan Nabi Muhammad SAW karena mereka lebih berat terhadap hawa nafsunya, karena mereka mengetahui kalau mereka beriman terhadap seruan Nabi Muhammad SAW, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang terutama adalah mereka harus meniadakan semua sesembahan berhala-berhala mereka. Dan berarti mereka juga harus meyakini tentang adanya hari kiamat. Dan adanya hari kiamat, hari akhir, hari di mana dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap amalannya di kehidupan di dunia. Jadi keinginan mereka ini lebih mayoritas karena kecenderungan mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi, kalau seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta percaya bahwa dirinya akan dibangkitkan dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat sikap dan akhlaknya dalam kegiatan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam ucapan dia akan berhati-hati. Karena setiap yang diucapkan, setiap yang dia perbuat, setiap yang ada di dalam hatinya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diketahui. Innahu alimun bidatis sudur. Dan Allah adalah Al-Khabir. Allah mengetahui segala sesuatunya itu secara mendetil. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Karena mereka merasa tidak akan ada kebangkitan itu. Makanya kalau di dalam surah An-Nazi'at nantinya kalau kita pelajari, kan ada perkataan mereka, aida kunna itu akhirah. Apakah kalau kita sudah menjadi tulang kita sudah hancur lebur? Mereka tidak meyakini. Kan tidak mungkin kalau manusia yang sudah dikubur di dalam tanah, yang sudah bertahun-tahun, beratusan tahun dikubur di dalam tanah, yang tulang belulangnya sudah hancur lebur akan bisa dibangkitkan. Itu juga bisa diambil pelajaran bahwasanya pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu, kita akan mengetahui setiap bagaimana keadaan hari akhir, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita mempelajari dari hadis-hadis, dari Al-Quran, dan kita mengetahui apa-apa saja tanda-tanda hari akhir. Itu pentingnya untuk menuntut ilmu agar kita tahu dan kita tidak salah langkah, tidak salah ucap, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keteguhan dalam memegang agama ini, dalam memegang hidayah ini. Karena hati, qalbun dari kata qalaba yang artinya adalah berbolak-balik. Hati ini kan sering berbolak-balik ya ya. Kadang pagi mau merencanakan ini, waktu duha sudah berubah lagi, waktu zuhur sudah berubah lagi. Tidak perlu nunggu asar. Kadang hati itu berbolak-balik. Maka dari itu kita senantiasa butuh untuk berdoa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Masuk ke paragraf yang kedua, ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada, sampai ayat yang ke-5. Ini masuk ke paragraf kedua. Jadi nanti dari ayat yang ke-6 ini sampai ayat yang ke-16 itu adalah masuk ke paragraf kedua. Jadi di paragraf pertama Allah Subhanahu wa taala membantah sebagai bantahan dari Allah Subhanahu wa taala atas pemikiran orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari adanya hari akhir. Jadi ayat ke-6 ini ada diawali dengan paragraf kedua dari ayat ke-6 ini Allah mengawali dengan menyebutkan bukti-bukti tentang kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dari ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi sebagai hamparan dan wal jibala autada dan gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Autadan tadi ini jamak ya ya. Jamak. Nah, kalau menyebutkan pasak-pasak sebagai pasak-pasak. Wa khalaqnakum azwajan dan kami menciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subatan dan menjadikan tidur kalian sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasan dan menjadikan malam kalian sebagai pakaian. Jadi di sini Allah mulai menyebutkan
berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwasanya Allah itu terhadap segala sesuatunya itu mampu berkuasa. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kaum musyrikin untuk berpikir, kalian meyakini bahwasanya aku yang telah menciptakan, mengatur dan memberi kalian rezeki. Jadi jadi sangatlah mudah bagiku untuk bisa membangkitkan kalian, di mana kalian yang awalnya dari tiada menjadi ada. Yang awalnya Nabi Adam itu tidak ada menjadi ada. Jadi Allah ingin menjelaskan bahwasanya penciptaan manusia itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kalau di dalam surah An-Nazi'at Allah Subhanahu wa taala membandingkan apakah penciptaan kalian itu lebih jauh sulit daripada penciptaan langit yang aku membangunnya, rafa'a samkaha fasawwaha, dan aku meninggikannya dan menyempurnakannya. Kalau kita mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, akal kita akan senantiasa diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan segala sesuatunya yang ada di sekeliling kita. Afwan, di sini terdengar bunyi adzan, Ana jeda dulu. Nah, hmm,
Ana lanjutkan. Jadi di ayat ke-6 masuk paragraf kedua ini Allah Subhanahu wa taala memulai di paragraf kedua ini menyebutkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk untuk pengingatan kepada kaum musyrikin bahwasanya Allah terhadap segala sesuatu ala kulli syai'in qadir. Jadi ingin menunjukkan bahwasanya kalau terhadap segala sesuatu Allah itu berkuasa, apalagi terhadap untuk sekedar membangkitkan para manusia, seluruh manusia. Karena yang manusia yang awalnya tidak ada, Nabi Adam yang awalnya manusia pertama, Nabi Adam yang awalnya tidak ada, lalu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Jadi untuk perkara membangkitkan lagi itu adalah sesuatu yang amat sangat mudah. Nah, jadi eh, di ayat-ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang nikmat-nikmat yang lainnya. Wal jibal autada dan menjadikan gunung sebagai eh, pasak. Jadi kalau tadi alam naj'alil ardo mihada dijadikan gunung itu sebagai hamparan. Dijadikan gunung sebagai bumi itu sebagai hamparan dan gunung sebagai pasak-pasak. Mihadan itu hamparan. Kalau di dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah seperti kasur, kasur yang disiapkan untuk bayi, untuk tempat tidur bayi. Jadi dengan ini kita bisa memahami bahwasanya maksudnya adalah Allah tuh sudah menyiapkan bumi dengan segala sesuatunya untuk sebagai tempat tinggal manusia dan mengizinkan manusia untuk menempatinya dengan segala fasilitasnya agar mudah ditempati oleh manusia. Dan semua itu menunjukkan perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan eh, mereka berpikir dan menjadikan kita juga berpikir bahwasanya segala sesuatu yang kita lihat mulai dari langit dan banyak Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan langit sebagai sumpahnya, sebagai media agar kita memikirkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena langit memang adalah makhluknya Allah yang sangat besar, yang terlihat dengan mudah, sehingga menjadikan kita juga untuk mudah ketika kita mendongakkan kepala ke atas, senantiasa mensyukuri terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, terhadap apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan karuniakan kepada diri kita. Sebenarnya tidak usah jauh-jauh pada diri kita sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kalian itu, apakah kalian tidak bisa melihat? Mulai dari kepala sampai ujung kaki, jari-jari kaki kita. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal jibala autada dan gunung. Kembali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk yang besar juga. Gunung-gunung diciptakan oleh Allah sebagai pasak-pasak. Karena sekarang kalau zaman modern sekarang baru diketahui bahwasanya gunung itu sangat tinggi, tapi perlu baru diketahui bahwasanya yang ditancapkan ke bawah itu lebih jauh, lebih dalam. Jadi akar gunung itu menjulang makin dalam dan jauh, semakin jauh ke bawah. Jadi bahkan menurut penelitian kan disebutkan bahwasanya gunung yang muncul di atas permukaan bumi itu hanya sebagian saja, sepertiga bagian saja dari secara keseluruhan gunung tersebut. Jadi gunung dijadikan pasak karena kita nggak tahu pasak seperti paku itu kalau di ditempelkan di paku gitu ya, itu kan hanya yang keluar kan yang nampak kan hanya sedikit ya. Tapi yang tertanam ke dalam itu kan jauh lebih banyak. Jadi ada manfaatnya juga, ada manfaat dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung sebagai pasak, sebagai penahan permukaan bumi. Wa khalaqnakum azwaja dan kami menjadikan kalian sebagai secara berpasang-pasangan.
Di sini ini juga membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu secara berpasang-pasangan dan berlawanan. Adam dan Hawa. Ada kebenaran, ada keadilan. Ada surga, ada neraka. Ya. Jadi menunjukkan ada positif, ada negatif. Dan itu semua menunjukkan bahwasanya Allah lah yang menciptakan dan Allah sangat berkuasa untuk menciptakan hal tersebut. Dan juga menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan dan hanya yang witer, yang ganjil itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia berpasang-pasangan itu juga ada faedahnya agar kita merasakan rasa nyaman, rasa tentram ketika memiliki pasangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan bagi kalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri sebagai pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian itu cenderung merasa tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan di antara kalian itu rasa kasih dan sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang benar bagi kaum yang yatafakkarun, yang mereka berpikir. Jadi Allah SWT menciptakan manusia saling berpasangan itu ada hikmahnya. Jadi Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu tidak ada sia-sianya. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Wa ma khalaqnahu batilah. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Begitu juga Allah menjadikan malam sebagai istirahat. Wa ja'alna naumakum subatan, dan menjadikan malam kalian itu, saat malam kalian itu sebagai tempat untuk istirahat. Dan istirahat ini juga merupakan suatu karunia bagi diri kita. Coba bayangkan kalau kita bekerja terus dan tidak memiliki rasa lelah. Nah, rasa lelah sendiri itu adalah suatu nikmat. Bagaimana kalau kita tidak punya rasa lelah? Pastinya tidak akan butuh istirahat juga. Jadi rasa lelah pun itu akan menjadi suatu kenikmatan ketika kita menyadari bahwasanya manusia itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia, karena Allah itu zat yang maha sempurna, sedangkan manusia itu adalah makhluk yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh kekurangan. Ketika bekerja dia merasakan capek sehingga dia butuh istirahat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga Allah menjadikan malam itu sebagai tempat untuk tidur kalian sebagai istirahat. Coba bayangkan kalau kita tidak punya rasa kantuk. Kita aja kalau nggak bisa tidur aja bingung kan, ya. Sudah malam, orang-orang semuanya tidur. Kita sendiri tidak ngantuk, tidak bisa tidur. Bingung. Jadi Masya Allah, Allah menciptakan segala sesuatunya itu begitu mendetilnya. Dan alangkah meruginya orang-orang yang tidak menyadari hal tersebut. Maka dari itu kenapa kita harus senantiasa mentadabburi Al-Quran, supaya kita senantiasa selalu diingatkan dengan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Dengan itu kita akan semakin menjaga langkah kita, menjaga perbuatan kita, menjaga ucapan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga penglihatan kita dari memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna laila libasa, dan menjadikan malam sebagai
pakaian. Kita ketahui kalau sudah memasuki matahari terbenam, memasuki waktu maghrib, langit akan semakin menggelap. Nah, jadi seakan-akan seseorang yang memasuki malam hari, waktu malam hari, akan diselimuti oleh kegelapan malam. Kalau zaman sekarang kan masih agak terang ya, ya, karena sudah ada lampu. Tapi zaman dulu kan sebelum adanya lampu ya, kalau sudah malam ya akan gelap. Ini maksudnya menjadikan malam sebagai pakaian. Wa aghtasa lailaha, dan menjadikan gelap malamnya. Dan yang bisa menjadikan malam itu dengan kegelapan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahar dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Nah, itu kalau kita memikirkan segala sesuatunya, pasti kita akan semakin eh, merasa beruntung, merasa semakin menjadi orang yang sangat sangat beruntung. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia yang begitu banyak. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita untuk tidak memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jangan sampai kita terjerumus ke dalam kekufuran, ingkar terhadap segala sesuatu yang telah Allah berikan, yang telah Allah segala fasilitas yang sudah Allah adakan di permukaan bumi ini. Jadi inilah yang maksud yang ingin disampaikan kepada kaum musyrikin. Jadi janganlah kalian ingkar, karena di dalam Al-Quran itu kan metodenya tarhib, memberikan motivasi, dan juga memberikan peringatan. Karena Allah mengutus para nabi dan rasul itu adalah tugasnya adalah untuk mubasyirin wa mundzirin, yaitu memberikan kabar gembira, tabsyir wa indzar, dan peringatan. Dan metode di dalam Al-Quran seperti itu juga, memberikan peringatan dan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memberikan tabsyir, kabar gembira kepada mereka yang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan banyak kita temui ayat-ayat seperti itu. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira, Allah akan iringi dengan peringatan. Contoh misalnya seperti di awal-awal surat Al-Baqarah, di ayat-ayat 20-24, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika Allah menantang orang kafir Quraisy untuk membuat suatu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin min misli. Kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, yaitu maksudnya Muhammad, maka kalian buatlah satu surat yang semisal. Tapi Allah langsung menjawab, fa'ilam taf'alu wa lan taf'alu, kalian tidak akan bisa membuatnya dan tidak akan pernah bisa. Fattakun nara, maka takutlah terhadap api neraka. Waquduhan nasu wal hijar, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Wa'iddat lil kafirin, yang telah disediakan bagi orang-orang yang kufur. Ini bentuk peringatan. Setelahnya diiringi dengan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat. Berikanlah kabar gembira bagi mereka yang beriman dan beramal solih, bahwasanya bagi mereka surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kan banyak ayat-ayat seperti itu yang akan kita temui. Ya, dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, agar kita senantiasa terhindar dari kekufuran. Banyak mengeluh. Meskipun di dalam Al-Quran memang dinyatakan ya, bahwasanya manusia memang innal insana khuliqa halu'a. Mana manusia itu diciptakan dia banyak mengeluh.
Dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat tersebut. Kalaupun kita mau curhat, biasakan senantiasa kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan apa-apa yang menjadi hajat kita, apa-apa yang menjadi keluh kesah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa menjadikan Allah sebagai sandaran kita. Allahus Somad, yang menjadi tempat kita bergantung, menjadi tempat bergantung segala sesuatunya, sedangkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatunya. Nah, dari ayat 10 ini sampai di sini yang bisa Ana sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semakin bisa semakin bisa memahami Al-Quran, semakin baiklah diri pribadi kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu yang terpenting, kita menjadi hamba terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di hadapan sesama manusia. Karena yang kita butuhkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita butuhkan adalah senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang dilupakan, apalagi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat yang ke-10 ini mungkin ada kurang jelasnya, bisa ditanyakan. Tidak ada kah? Tidak ada Ustazah. Semoga bisa jelas dengan sedikit pemaparan dari ilmu Ana yang sedikit ini. Semoga bisa tersampaikan kenikmatan yang juga Ana rasakan ketika mempelajari ayat demi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala keadaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ana akhiri sampai di sini. Semoga menjadi pemberat timbangan mizan kebaikan kita di akhirat kelak, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Amin wa jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan.